Dalam video kali ini, kita bakal ngebahas sebuah rahasia komunikasi yang bakal bikin lo ngomong lebih lancar, lebih jelas, tanpa belibet, hanya dalam 30 hari doang. Nah, sebelum kita masuk ke rahasianya, pasti lo bingung kan? Kayak, ini ada siapa nih orang tiba-tiba muncul di YouTube gua, dan dia ngebahas tentang ilmu komunikasi gitu kan. Perkenalin dulu, nama gue Jason Stanley. Mungkin lo belum pernah ngeliat muka gue atau kenal sama gue. Gue adalah seorang founder dari platform edutech di ilmu komunikasi, Stanley Academy. Dan gue juga udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun dalam bidang science communication atau ilmu komunikasi. Dan gue juga udah punya digital agency gue sendiri yang gue bangun waktu itu pas umur 18 tahun. Jadi gue punya sedikit kredibilitas buat ngebahas tentang ilmu komunikasi. Dan semua yang gue bahas dalam video kali ini itu bukan cuma tips yang general atau generik. Gue bakal pakai pendekatan sisi akademik dalam ilmu komunikasi, science communication. Jadi kalau lo terapin aja, setidaknya apa yang gue bahas dalam video kali ini, dan gue mohon banget, gue jamin belibet lo itu bakal sembuh dalam 30 hari. Yang awalnya mungkin lo kayak ngomong dan kayak nggak jelas, orang sering kayak bingung lo ngomong apa, dan jadinya lo nggak percaya diri, lo rasa nggak nyaman, lo ngerasa kayak nggak enak kalau mau kenalan sama orang baru, nggak pede gitu kan. Itu semua bakal berubah hanya dalam 30 hari doang. Oke. Nah, karena kita bakal masuk nih ke pembahasannya. Pastinya lo sama gue, kita sama-sama tahu, ya kan? Kalau kita mau ngebahas sebuah rahasia belibet ini, kita harus mulai dulu dong dengan sebuah pertanyaan, kira-kira apa sih itu komunikasi? Karena banyak orang yang pengen nyembuhin sebuah masalah, tapi mereka salah cara pendekatannya. Mereka nonton video-video di YouTube kayak apa itu belibet, mereka nyari-nyari kayak solusi belibet, solusi ngomong lebih jelas, kayak mereka terus dapat tips kayak tips 1, tips 2, tips 3, dan itu semua nggak jelasin masalah mereka. Karena sejujurnya dalam tingkat filosofis problem atau tingkat masalah dalam kehidupan kita, masalah itu nggak dapat dilihat sebagai satu dimensi masalah doang. Jadi kalau kita lihat secara multidimensional, ada layer dari masalah. Ada masalah yang lebih ke arah masalah umum atau generik gitu kan. Ada juga yang kita sebut sebagai root problem atau masalah akar. Dan suatu masalah itu nggak bakal bener-bener sembuh kalau lo nggak menemukan root problemnya terlebih dahulu. Oke, jadi sebagai contoh gitu kan, kalau orang-orang yang depresi misalkan, orang-orang depresi, mereka tahu mereka punya masalah depresi dan mereka tahu solusinya. Kayak mereka minum-minum obat penenang, obat-obat yang kayak antidepresan atau apa. Itu semua sebagai cara untuk menyembuhkan masalah yang generalnya aja, bahwa mereka depresi. Tapi kalau kita lihat ke root problemnya, di root problemnya itu jauh lebih mendalam lagi yang menyebabkan mereka kenapa mereka depresi. Kayak misalkan mungkin mereka ada masalah kayak financial, mereka ada masalah di pasangan mereka ada masalah dalam self-concept atau konsep diri mereka, yang dimana semua ini mendasari masalah utama mereka. Kayak misalkan lo sama gue gitu kan, bang, kenapa ada orang yang mereka itu nggak percaya diri? Ya masalah utamanya, masalah generiknya memang mereka nggak percaya diri. Tapi kalau kita lihat root problemnya, itu macam-macam. Ada yang mungkin karena mereka pernah dibully pas kecil. Ada yang mungkin karena mereka ngerasa nggak nyaman karena mereka itu ngelihat orang lain di sekitar mereka itu jauh lebih berkembang daripada mereka. Jadi macam-macam nih. Kita harus lihat dulu root problem seseorang itu apa aja. Karena dalam psikologis pun, clinical psychologist, kita bisa lihat banyak psikolog yang kalau ngediagnosa orang, itu mereka berusaha mencari lebih dalam root problemnya itu apa. Jadi sama dengan kita masalah komunikasi. Masalah komunikasi nggak bisa dilihat sebagai lu gugup, lu gagap, lu belibet. Nggak bisa. Kita harus cari dulu root problemnya itu apa, baru kita bisa nyembuhin masalah ini. Nah sekarang gue bakal jelasin sedikit. Jadi gue punya basis data dari 6 tahun pengalaman gue di science communication dan personal branding gue juga. Gue punya berbagai macam multi platform, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube. Dan dari 3 ini gue sering banget dapat data nih dari teman-teman kita yang lain. Kayak banyak yang curhat ke gue, bang, gue sering banget belibet. Dan gue balas DM-nya. Ini sering banget di TikTok ya. Dan gue balas DM-nya, dan dari sana gue jadiin sebuah database di spreadsheet. Ada berbagai macam ratusan banget database yang gue punya tentang masalah belibet.
Gue cari tahu secara kualitatif kayak kenapa lo belibetnya, dan kira-kira kalau misalkan lo kayak gini lo tetap belibet gak? Kalau lo ngelakuin skenario B lo tetap belibet gak? Kalau lo ini lo tetap belibet gak? Dan dari sana pun gue ngasih solusi untuk mereka jalanin beberapa orang tersebut sebagai sampel data. Dan ketika mereka jalanin dan gue recap ulang beberapa bulan ke depan, mereka banyak yang ngasih respon kayak, wah thank you banget ya Bang, kayak gue udah berubah drastis gitu loh. Dan ini juga yang udah gue terapin juga di platform edutech gue di Stanley Academy. Kayak lo lihat sekarang, kayak semua testimoni yang ada di Stanley Academy itu semua real, dan kebanyakan banyak yang bilang thank you banget Bang, dalam 30 hari doang gue udah berubah banget masalah belibet gue. Jadi gue lebih lancar, gue lebih pede, ngomong gue lebih jelas. Itu semua bisa terjadi karena mereka nerapin yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Oke, jadi ini satu-satunya hal yang perlu lo lakukan buat nyelesain root problem belibet lo. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian root problemnya. Di root problem atau di akar masalah belibet, ada sebuah konsep yang menyebabkan semua orang kebanyakan belibet. Jadi gue gak bilang semua orang juga sih. Lebih ke arah 99% masalah belibet disebabkan oleh masalah ini. Oke. Karena apa itu masalahnya? Karena kita bedah sedikit. Kalau lo ngeliat orang ngobrol, kayak lo sama gue ngobrol nih sekarang, atau gue aja deh, ya simpelnya gue nih sekarang, yang lagi ngobrol depan kamera gitu kan. Ketika gue ngobrol dan gue ngomong sekarang, mungkin lo hanya melihat produknya doang, produk jadinya, final end result. Kalau di ekonomi konsep kayak gitu, final product, atau kalau disebutnya di bagian programming, front end sama back end. Ya, jadi ada yang udah menjadi produk jadinya, ada yang front end. Dan di sini kalau kita lihat, front end-nya adalah gue ngomongin tentang sesuatu. Gue udah ngomong nih, produk gue udah ngomong ya kan. Tapi sebelum gue ngomong, sebenarnya ada proses lain yang terjadi dalam otak gue. Oke. Nah, ini bakal kita bahas gitu loh. Sebelum lo mulai ngomong, kita tuh harus punya dulu yang namanya ide pastinya. Ya kan? Kayak, lo harus tahu dulu dalam pikiran lo, apa yang pengen lo bicarakan. Itu satu. Apa sih yang pengen lo bicarakan? Oke. Yang kedua, setelah lo tahu apa yang pengen lo bicarakan, maka yang bakal dibicarakan ini, itu bakal lo ubah lagi, lo strukturan ulang lagi nih. Karena kan yang ide yang pengen lo bicarakan, konsepnya itu kan absurd, dan dia itu kan abstrak. Absurd dan juga abstrak, belum jelas dan tidak berbentuk. Sehingga otak lo itu perlu mengubah ide ini, ya satu ide, menjadi sebuah struktur bicara. Jadi lo udah punya ide, contoh misalkan gue sekarang, gue lagi ngomongin tentang solusi belibet, tapi itu kan masih sedikit abstrak. Harus gue ubah jadi struktur bicara. Satu, gue pengen ngebahas tentang, masalah belibet dulu. Yang kedua, gue harus ngebahas tentang argumen pendukung gue. Kenapa banyak orang yang bisa sembuh pakai cara ini. Yang ketiga, apa yang harus mereka lakukan buat nyelesain masalah belibet. Itu struktur bicaranya. Oke. Nah, dari struktur bicara ini, baru deh bakal gue sampaikan kepada pendengar audio gue melalui kata-kata. Oke, kata-kata nih. Jadi gue bakal memilih kata untuk menggambarkan atau menyampaikan struktur bicara gue. Kata-kata ini nantinya bakal digabungkan menjadi kesatuan. Kata-kata menjadi kumpulan kata-kata atau kalimat, dan kalimat bakal menjadi paragraf yang gue sampaikan. Oke, jadi kita sedikit recap ya. Ide yang masih abstrak bakal diubah jadi struktur bicara. Struktur bicara bakal diubah atau disalurkan melalui kata-kata. Kata-kata bakal menjadi kalimat, dan kalimat menjadi ke paragraf, yang dimana paragraf ini adalah keseluruhan pembicaraan yang bakal lo sampaikan. Oke, idenya adalah gue pengen ngebahas tentang masalah belibet. Struktur bicaranya jelas banget. Gue awali dengan hooknya, introduction video, argumen pendukung gue, kenapa ini bener-bener bisa mengubah kehidupan belibet lo. Yang ketiga, gue sampaikan melalui kata-kata ini, dan kalimat gue yang akan gue lagi bicarakan. Dan keseluruhan video ini, baik itu berapa menit, ya kan, itu adalah kumpulan paragraf. Jadi itu adalah sebuah kesatuan paragraf dari apa yang gue bicarakan. Nah, sekarang Bang, gimana caranya gue pakai konsep ini buat nyembuhin belibet gue? Itu kan yang intinya. Untuk lo menyembuhkan belibet lo, kebanyakan 90% masalah yang gue dapetin dari orang-orang ada dua.
Satu, mereka kesulitan menyusun struktur bicara, jadinya mereka belibet. Jadi ada error di proses kedua komunikasi yang gue sebut, dari ide abstrak diubah jadi struktur bicara. Dan yang kedua, mereka juga punya masalah dalam memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan pikiran mereka. Oke, kita bakal mulai dengan yang pertama, struktur bicara. Struktur bicara itu bisa lo latih dengan cara berpikir terstruktur. Gue punya sedikit quotes nih dari jurnal gue pribadi. Kondisi komunikasi yang belibet berasal dari pikiran lo yang belibet. Jadi kalau misalkan lo mikirnya terstruktur, maka komunikasi lo bakal terstruktur. Kayak sesimpel itu. Nah sekarang bang, gimana caranya gue bisa bikin berpikir gue tuh lebih terstruktur? Lo bisa bikin kemampuan berpikir lo jauh lebih terstruktur kalau lo membiasakan menulis. Itu udah paling utamanya banget. Oke, gue selalu bilang ke siapapun yang punya masalah belibet, lo harus belajar menulis terstruktur terlebih dahulu, baru lo bisa berbicara terstruktur. Nah, kenapa gue harus menulis terstruktur? Oke, menulis terstruktur itu menyebabkan pikiran lo berpikir lebih terstruktur dan menyebabkan pembicaraan lo juga bakal lebih terstruktur. Oke, menulis terstruktur itu bakal membiasakan pikiran lo untuk berpikir terstruktur dan lo juga bakal ngomong lebih terstruktur. Nah sekarang, bang, oke, gimana cara gue bisa menulis terstrukturnya ini? Dalam 30 hari ke depan, lo tulis aja dalam buku jurnal lo, biasanya gue punya buku gue warna biru. Bukunya itu isinya ada sekitar berapa ratus halaman misalkan. Dan lo tulis setiap hari, ya, luangin waktu aja. Misalkan jam 8 malam sampai jam 9 malam nih, pas udah agak-agak relax lo. Pas jam 8 sampai jam 9 malam, lo tulis apa aja yang terjadi dalam hidup lo, satu paragraf nih, dalam hari tersebut. Apa yang kejadian, apa yang lo achieve, apa yang lo sesali, atau ada yang bikin lo seneng, atau ada yang bikin lo sedih, tulis aja. Jadi kayak lo curhat. Yang kedua, tulis dari sana, apa yang bisa gue lakukan lebih baik dari sana. Kayak, oh gue sedih di bagian sini pas gue ngobrol sama temen gue si Michael dan dia ngatain gue. Oke, next apa yang bisa gue lakuin? Kayak, gue wajar gak ya kalau gue sedih? Kalau gue sedih, oh oke, gue sedih. Terus kalau gue sampai sedih, apa yang bisa gue lakuin berikut-berikutnya? Kayak mungkin gue harus gak lebih baper, mungkin gue gak harus lebih apa. Dan mungkin wajar aja karena Michael juga ngomong kayak gitu dan itu di luar kontrol gue. Gue cuma bisa ngontrol apa yang ada dalam kontrol gue misalkan. Dan yang ketiga adalah tulis besok apa yang pengen lo lakukan. Oke, jadi 3 hal ini doang. Kayak lo biasakan menulis terstruktur kayak gitu. Lo ngerangkum, lo menganalisa dari rangkuman lo, dan lo tulis ke depannya lo bakal kayak gimana. Kayak itu satu, pola menulis yang pertama. Pola yang kedua yang bisa lo lakukan berikut-berikutnya. Jadi dalam 30 hari ini lo bisa milih nih, ada pola 1, pola 2. Kalau pola yang kedua, ini bakal lebih efektif banget dalam belibet. Kalau bagi gue pribadi. Karena gini, dalam 30 hari ke depan, minimal sehari sekali, lo tulis sebuah argumen opini utama, opini pendukung, dan rangkuman. Kayak misalkan, oke, opini utama gue adalah mengenai gue pengen, dan atau misalkan kayak, gue setuju dengan filsafat stoikisme. Itu opini utama lo. Sekarang kasih opini pendukung lo. Gue setuju karena gue punya teman namanya Michael dan dia tuh stres banget kalau ada masalah karena dia terlalu overthinking tentang hasil dari masalah tersebut. Sedangkan stoikisme itu mengajarkan lo hanya bisa fokus kepada apa yang bisa lo kontrol, lo nggak bisa mengontrol apa yang di luar kontrol lo, kayak hasil, kayak apa yang bakal orang lain pikirin, apa yang orang lain bakal ngomongin tentang lo, dan yang bisa lo kontrol cuman aksi lo aja. Jadi lo lihat ya, ada opini utama, lo setuju atau enggak. Yang kedua, lo kasih argumen pendukung. Dan yang ketiga, lo nulis rangkuman atau penutup. Oke, jadi lo lakuin ini dalam 30 hari ke depan. Lo pilih aja tiap hari topiknya apapun. Bisa kayak gue setuju sama stoikisme, gue setuju, atau gue gak setuju sama konten Willy Salim, gue gak setuju sama konten Jason Stanley di video apa. Jadi lo kayak bener-bener pilih topik yang sesuai. Lo tulis argumen pendukung lo dan kasih rangkuman lo. Rangkuman misalkan kayak, overall ini gue setuju sama filsafat stoikisme karena banyak banget dampak baiknya dari kasus Michael contohnya. Nah itu kayak rangkumannya. Dan ingat, tujuannya bukan lo menulis seperfect mungkin, bukan sesempurna mungkin, tapi lo melatih kemampuan menulis lo untuk membiasakan kemampuan berpikir terstruktur lo. Itu satu, kita udah jelas. Pola berpikir 1, pola berpikir 2 dalam 30 hari ke depan. Yang kedua,
ya, bagian kata-kata. Kalau tadi kan bagian berpikir terstruktur, sekarang bagian kata-kata. Kalau kita balik ke atau the level of philosophy in communication ya, level pertama dari komunikasi itu kan ada yang kita sebut sebagai ide, abstrak ide. Level kedua diubah jadi struktur bicara, dan level ketiga disampaikan melalui kata-kata. Dan ini juga jadi problem dari belibet. Ketika seseorang belibet, dia itu bisa jadi udah tahu mau ngomong apa, tapi dia nggak tahu kata-kata yang tepat untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan. Nah, sekarang bagi lo pada yang pengen bisa lancar banget nih dalam menyelesaikan masalah belibet ini, nggak ada satupun cara lain selain lo baca buku. Kayak itu doang. Kayak lo pilih buku apapun, dan ini minimal requirement ya, atau minimal banget. Dalam 30 hari ke depan, baca minimal 1 buku. Kayak 1 doang. Bang, gimana caranya? Sehari, ya. Kalau kita asumsikan dalam 1 bulan, buku tersebut, 1 buku itu punya 200 halaman, berarti kita punya 200 halaman kita bagi 30 dong. 200 dibagi 30 sama dengan, itu sekitar di angka berapaan? Di angka 6 halaman. Minimal 6 sampai 7. Oke. Sehari lo baca 6 sampai 7 halaman, itu bakal cukup buat lo menyelesaikan 1 buku dalam 1 bulan. Bang, kenapa gue harus baca buku? Gitu. Itu juga penting juga. Lo harus baca buku karena dengan lo membaca buku, lo bakal paham lebih banyak kata. Ada satu kata nih, lo baca satu paragraf, ini katanya apa nih? Kata baru nih. Oke, lo tulis di kertas dan lo cari di Google artinya itu apa dan cara penggunaannya di sebuah kalimat. Itu 1. Ya, jadi lo baca buku, cari kata yang lo nggak tahu, cari artinya di Google, dan cari cara penggunaan dalam sebuah kalimat, dan ingat kata-kata tersebut dalam beberapa hari ke depan. Ulang-ulangin lagi dalam 7 hari ke depan. Dan gue mohon banget kalau sampai lo ngelakuin ini aja minimal dalam 30 hari ke depan, pola pikir 1, pola pikir 2, journaling, nulis di kertas. Yang kedua, baca buku dan mengasah kosakata lo. Gue jamin banget lo bakal sembuh dari masalah belibet ini. Oke. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut, lancar berkomunikasi hanya dalam 30 hari doang, lo bisa cek juga nih kursus gue di stanleyacademic.com, karena udah ada 700 teman kita lebih bahkan yang udah ngerasain perubahan drastis setelah mereka menyelesaikan kurs dari 3 Hour Communication ini. Lo bakal belajar berbagai materi tentang komunikasi, dari yang awal banget kayak encoding, decoding, komunikator, komunikan, sampai materi-materi yang lebih advance kayak retorika, argumen, cara bikin orang bilang iya ke apapun yang lo minta, itu persuasi, dan memahami karisma dalam berkomunikasi. Jadi lo bisa menerapkan karisma ketika lo berbicara. Lo bisa cek 3 Hour Communication di stanleyacademic.com atau di pin komentar di bawah. Harusnya gue pin, kalau nggak di deskripsi di bawah. Bye-bye.